Dana umat yang disimpan dan dikelola di perbankan ataupun berbagai sektor jasa keuangan tentunya harus mendapat pengawasan ketat. Amanah inilah yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan Inspirasi Ramadan petang ini akan membahas tema amanah dalam menjaga dana umat bersama anggota Dewan Komisioner OJK, Firdaus Jayaladi. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nih sudah bisa hadir di Inspirasi Ramadan Berita 1. Pak Firdaus, ini langsung saja kita ngobrol tentang Ramadan ini Pak. Ini kan sudah 10 hari masuk hari terakhir Ramadan. Nah sebentar lagi juga Idul Fitri. Saya ingin menanyakan ini lebih ke individu Bapak dulu ini. 10 hari menjelang Ramadan ini biasanya apa aktivitas yang Bapak lakukan Pak? Ya tentunya karena juga di dalam ajaran Islam itu 10 hari terakhir itu kan yang kita katakan sebagai ikum minandar, terbebas dari api neraka gitu. Di sana memang banyak sekali para ulama mengatakan tingkatkan ibadah kita gitu ya. Artinya 10 hari terakhir ini kan diperkirakan akan turun malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Itu yang dicari-cari sekarang. Iya, banyaklah kita beribadah gitu kan, sholat qiyamul lail seperti begitu ya. Artinya perbanyak baca Al-Quran. Itu yang juga saya lakukan lah. Karena memang saya itu tiap tahun punya program hatam Al-Quran. Biasanya satu bulan Ramadan itu bisa hatam berapa kali Pak? Ya, karena masih sibuk ya paling-paling 1,5 lah. 1,5, alhamdulillah dapat 1 Pak. Ya, kita malah nggak dapat sama sekali deh. Pak, tapi kalau misalnya untuk 10 hari Ramadan ini kan kebanyakan memang disarankan atau dianjurkan untuk melakukan ibadah di masjid, begitu kan? Itikaf lah, baca Al-Quran di masjid, sampai-sampai mungkin ya itikaf tidur di masjid gitu Pak. Nah, ada nggak mungkin ritual-ritual seperti itu yang Bapak lakukan dan mungkin mengajarkan juga ke anak-anak dan juga keluarga yang lain? Saya memang rumah saya dekat masjid ya, tapi saya tidak selalu, artinya hanya kadang-kadang malam-malam tertentu saya ikut begitu. Kadang-kadang saya lebih banyak ibadah di rumah. Karena begini, karena saya kan masih aktif ya di kantor. Saya kan juga harus jaga bahwa stamina saya, bahwa saya kerja dalam bulan Ramadan juga harus masih full begitu, sehingga tentunya di rumah suasananya kan saya bisa tidur terus bangun sholat begitu. Jadi saya tidak full di masjid. Ada orang kan itikaf seharian sampai begitu ya. Saya tidak, karena memang saya masih aktif bekerja. Jadi saya harus bagilah waktu mana istilah kita hablum minallah, hablum minannas, harus saya jaga keseimbangannya. Nah itu kita yang mungkin baru pemula ini kadang-kadang membutuhkan tips atau trik gimana sih caranya untuk membagi antara misalnya 10 hari Ramadan ini itikaf di masjid atau banyak ibadah di masjid atau juga di rumah dengan kegiatan di luar. Karena kan kalau misalnya 10 hari Ramadan ini kebanyakan ibadahnya itu malam hari Pak ya. Sholat malam lah, kemudian tadarus. Tapi otomatis kan siangnya kita harus kerja juga. Nah ini bagaimana mengatur waktunya Pak? Saya sih begini, bagi saya yang namanya ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, berbanyak sholat, baca Quran, atau kita beritikaf di masjid. Artinya kalau kita bekerja juga di siang hari karena memang kita masih tugas bekerja juga ibadah gitu. Jadi kan artinya jangan sampai artinya kita akhirnya melupakan waktu kerja kita, sementara kita sampai beriktikaf yang terlalu luar biasa sehingga akhirnya mengganggu juga ibadah kita. Bekerja itu ibadah bagi saya. Bagi orang juga bekerja itu ibadah. Karena kan bekerja ini juga untuk kemajuan bangsa kita, negara kita, untuk keluarga kita, ya, untuk masyarakat sekitar, dan untuk industri yang katakanlah kita awasi, kita jaga, itu kan juga ibadah gitu. Iya, karena kalau misalnya seorang Bapak Firdaus ini banyak sibuk ibadah, itikaf di masjid, kemudian tugas-tugasnya ngurusin negara ini Pak ya, OJK ini bisa terbengkalai, bisa bahaya juga begitu Pak ya. Nah, tapi kalau dalam hal tugas ini Pak ya, 10 hari menjelang Lebaran begitu Pak, Idul Fitri, apa tantangan terberat ketika dalam pekerjaan ini kan otomatis banyak orang yang menawarkan misalnya jasa-jasa peminjaman dana begitu Pak. Kira-kira apa tantangannya Pak dalam mengelola dana umat begitu? Iya, tentunya begini ya. Artinya kan semua kita bekerja kan sudah ada sudah ada standar, sudah ada SOP-nya begitu ya. Jadi menurut saya di dalam bulan Ramadan ini selain tentunya kita meningkatkan ibadah, ya
pekerjaan kita juga tidak boleh kendur gitu kan ya. Jadi waktu kita juga pekerja, bahkan saya merasakan di bulan Ramadan pekerjaan justru tambah banyak gitu. Banyak ya. Artinya ya kita harus bisa menjaga. Kan biasanya begini ya, orang dalam 10 hari terakhir tantangannya begini. Kondisi badan kita pasti sudah menurun. Artinya puasa udah 20 hari kan gitu, 10 hari terakhir badan biasa lah, itu bagi saya itu sunatullah saja ya. Natural saja kalau orang udah 20 hari puasa, 10 hari terakhir itu memang agak lemes lah kan gitu. Betul. Tapi kan ini tidak, di satu sisi kita disuruh minta meningkatkan ibadah kita, tetapi di satu sisi kan kita juga harus jaga performa kita di kantor pekerjaan. Jadi kita harus jagalah keseimbangan. Jadi menurut saya memang kita harus mampulah menjaga kesehatan kita gitu ya. Kemudian sehingga pekerjaan baik itu yang saya bilang ibadah kita maupun pekerjaan tidak mengendor lah. Iya, Pak Firdaus, ini kan tugas yaitu sebagai komisioner OJK. Nah, adakah cara untuk mengelola dana simpanan masyarakat agar benar-benar bermanfaat dan bisa mensejahterakan masyarakat, Pak? Artinya begini, kita memang tugas OJK adalah tentunya melakukan pengawasan. Pengawasan dalam arti kita harus pengawasan kepada industri keuangan. Pengawasan ini kita harus di satu sisi kita juga mendorong pertumbuhan industri keuangan itu sendiri. Karena industri keuangan juga memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini kalau kita bilang barangkali urat nadinya perekonomian kita adalah di sektor keuangan. Ya. Jadi sektor keuangan lah yang selama ini banyak menumbuhkan perekonomian. Dia mengintermediasi antara investor dengan masyarakat. Ya, dia. Tapi di satu sisi kita juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi pengawasan dalam arti bukan hanya mendorong industri tumbuh atau kita condong kepada perlindungan kepada masyarakat, tetapi kita harus imbang antara memberikan perlindungan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat yang investasi di sektor keuangan, bagaimana masyarakat yang menggunakan jasa keuangan dia terlindungi, apakah itu misalnya nasabah perbankan, nasabah asuransi harus terlindungi, tapi di satu sisi kita juga harus mendorong pertumbuhan industri keuangan itu sendiri. Iya. Nah, ketika terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat untuk menyimpan dananya atau mengolah dananya, nah ini kira-kira pernah nggak OJK melakukan menindak atau memberikan sanksi tegas kepada lembaga keuangan yang dinilai telah merugikan nasabah begitu, Pak? Oh, sering kita lakukan. Bahkan kita setelah OJK berdiri memang kita lebih keras lagi karena memang undang-undangnya sudah memberi, undang-undang OJK sudah memberi power yang luar biasa kepada kita OJK ini untuk bertindak tegas kepada industri keuangan yang merugikan masyarakat gitu ya. Kita sudah punya power untuk katakanlah memaksa memindahkan portofolio sebuah lembaga keuangan kepada lembaga keuangan. Ini bagian dari upaya kita adalah melindungi konsumen, melindungi nasabah yang menjadi katakanlah entah itu punya tabungan, entah dia kalau di asuransi punya polis asuransi ya, bagaimana kita upaya melindungi itu. Jadi kita punya power yang cukup untuk menindak lembaga keuangan yang nakal. Nah, untuk jelang Lebaran ini, Pak, apakah ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh OJK agar lembaga-lembaga keuangan ini tidak istilahnya bermain, karena kan otomatis warga juga banyak yang membutuhkan uang, Pak ya, ketika mau mudik atau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tapi nanti jawabannya setelah jeda berikut, Pak. Baik, pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.